Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini tengah digugat oleh netizen dan ada orang tua murid, bahkan ada aktivis LSM yang tengah menggugat beliau. Katanya Kang Deddy Mulyadi atau KDM telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kang Deddy telah menjadikan pendidikan militer itu dipaksakan pada anak-anak. Saya akan mencoba mensikapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terutama tentang fenomena Kang Deddy atau Kang Deddy Mulyadi atau KDM atau Bapak Aing. Banyak orang yang tertarik dengan fenomena Kang Deddy, dimulai dari sikap beliau bagaimana telah menjadikan sebuah fenomena baik di bidang pendidikan, di bidang birokrasi, di bidang sosial, itu telah menjadi pembicaraan banyak orang ya. Bahkan bukan cuma dalam negeri, orang-orang di luar negeri pun telah ramai memperbincangkan sikap-sikap beliau. Yang menarik, ini ada penggugat dari kalangan orang tua, katanya Kang Deddy telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Benarkah demikian? Mari kita soroti satu persatu. Pertama, fenomena Kang Deddy menurut saya ini sebuah upaya pendobrakan atas mainstream di dunia pendidikan kita yang serba formalistik tapi tidak menghasilkan apa-apa. Coba kita lihat sekarang akhir ini bagaimana anak-anak dengan sistem pendidikan yang sedemikian mengakar secara formal, anak-anak digiring untuk menjadi budak-budak industri. Ya, kita baca Paulo Freire, pakar pendidikan dari Brazil itu. Bagaimana pendidikan ini tidak menjadikan pendidikan yang membebaskan anak manusia dari perbudakan. Sistem pendidikan yang terjadi di dunia ini, terutama di Indonesia, itu telah menjadi pendidikan yang menjadi suplai untuk kegiatan industri. Ya, saya sendiri mengalami dari mulai usia SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi belasan tahun, kita hanya dididik untuk menjadi pekerja, menjadi budak daripada industri. Sekarang, pendidikan itu telah melampaui jauh daripada itu. Dengan hadirnya teknologi online, ya, anak-anak dikenalkan pada namanya gadget, HP. Apa yang terjadi berikutnya? Anak-anak telah tumbuh menjadi pribadi yang prematur, dewasa secara prematur. Mereka bisa mengakses segala macam informasi yang bukan haknya. Lebih jauh lagi apa? Anak-anak sekarang telah kecanduan namanya HP. Ya, kita tahu sudah banyak kok dibahas oleh para pakar bagaimana dampak pendidikan online itu untuk tubuh, untuk otak, untuk pikiran, telah merusak generasi bangsa hari ini. Inilah yang mungkin oleh Kang Deddy dilakukan terobosan bagaimana anak-anak dikembalikan menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, tolong untuk yang mengkritik Kang Deddy, coba lihat di barak militer itu apa sih yang diajarkan? Yang diajarkan oleh di barak militer itu adalah diantaranya disiplin. Ini elemen penting bagi seorang manusia siapapun dia, yang tidak disiplin dijamin tidak akan sukses. Ya. Tidak peduli profesi Anda apapun, tanpa disiplin Anda tidak akan berhasil menjadi apa. Yang kedua, di barak militer apa yang diajarkan adalah kerjasama kelompok, dinamika kelompok, belajar kepemimpinan. Ya, ketika anak-anak jadi budak teknologi, dia lebih suka berinteraksi dengan benda mati, ya, yang namanya handphone. Itu kalau dari kacamata Erich Fromm, ya, saya menerjemahkan bagian Erich Fromm dengan bukunya, bahwa manusia ada kecenderungan gangguan disebut nekrofilia. Apa itu nekrofilia? Nekrofilia adalah orang yang lebih suka bercinta dengan benda mati. Nekros itu mayat. Dan sekarang manusia lebih suka berinteraksi dengan benda mati.
menghindari interaksi secara langsung dengan sesama manusia yang erat dan intim. Ini yang terjadi di hari ini oleh Kang Deddy, di bagaimana dalam pendidikan barak militer diajarkan orang untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Di sana diajarkan kepemimpinan, kerjasama kelompok, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebetulnya di barak militer diajarkan untuk memanusiakan manusia, bukan manusia robotik, manusia yang cinta dengan benda mati. Ini jelas mengembalikan manusia pada fitrahnya. Yang ketiga, apa yang diajarkan di barak militer? Di barak militer diajarkan tentang normalisasi. Bukan menormalkan, tapi norma. Di sana diajarkan norma-norma maksud saya. Ya mungkin istilahnya kurang tepat. Tapi diajarkan norma, aturan, ketaatan pada etika, ketaatan pada nilai-nilai, kebaikan, kesopanan, disiplin. Itu yang diajarkan oleh Kang Deddy lewat program barak militer untuk anak-anak. Nah, jadi di mana melanggarnya? Jadi tolong untuk Anda yang mungkin salah persepsi tentang militerisasi. Militerisasi bukan berarti melanggar kemanusiaan. Anak-anak yang dididik di paskibra, belajar baris berbaris, diajar disiplin, mereka akan berhasil kalau mempunyai disiplin yang bagus. Bukan cuma kecerdasan logika, bukan cuma bagaimana kemampuan interaksi hubungan sosial, tapi di sana diajarkan bagaimana disiplin. Apa salahnya menurut saya tentang Kang Deddy? Ya. Selanjutnya yang ingin saya soroti adalah, ini agak heran juga ya. Jadi kalau dulu orang gandrung dengan teori kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, manusia yang bebas untuk menjadi apapun. Di antaranya ada yang mengkritik dari jalur filsafat. Ya, di antaranya siapa? Rocky Gerung ya. Pak Rocky, saya tidak sependapat dengan Anda. Anda dalam salah satu dialog mengatakan bahwa program Kang Deddy lewat barak militer itu adalah program mendisiplinkan tubuh. Saya tahu referensi yang Anda gunakan adalah referensi dari Michel Foucault, seorang filosof Prancis. Ya. Jadi kata Foucault, pendidikan militer atau militerisasi di dunia pendidikan, itu istilah saya, bahwa itu bagaimana cara negara melanggengkan kekuasaan lewat disiplin kepatuhan pada aturan. Foucault mungkin bicara di zamannya, pada saat industrialisasi lagi mencapai puncak-puncaknya, orang gandrung dengan teknologi, orang gandrung dengan kebebasan berpikir. Ya. Tapi hari ini, sekarang kebebasan itu mencapai puncaknya, seolah-olah, tapi telah digiring pada keterikatan yang lain ya. Jadi kalau ada bandul itu, bandul dulu bergerak pada kebebasan, tapi ketika sudah sampai pada titik klimaks, maka sesuatu yang berlebihan ya, kebebasan yang berlebihan, ketiadaan aturan norma yang berlebihan, manusia akan menjadi liar. Dia akan menjadi kehilangan identitas dirinya. Nah sekarang bandul tengah bergerak untuk kembali pada posisi homeostasis ya. Kondisi yang manusia yang seimbang antara hasrat untuk diikat pada aturan dan hasrat untuk bebas. Ingat, ada salah seorang psikolog atau seorang filosof, Erich Fromm namanya. Dia menulis buku Escape from Freedom atau The Sane Society, ada 2 buku dan banyak buku lainnya. Kata Erich Fromm ya, lebih tepatnya Erich Fromm, dia mengatakan manusia ada 2 sisi ya. Satu sisi pertama, dia ingin bebas ya, bebas dari aturan, dari norma dan sebagainya. Maka ketika manusia sudah bebas, oke, dia sudah menemukan kebebasannya, tapi ada sesuatu yang hilang kata Fromm. Apa? Ketenangan batin ya, keterikatan komunal ya. Sebaliknya, pada seseorang diikatkan pada satu komunitas, pada satu aturan norma, dia akan terikat, tapi dia memperoleh ketenangan. Maka 2 hal ini nggak bisa dipisahkan, antara keterikatan secara moral, secara komunal dengan kebebasan. Nah, pada saya bilang tadi, pada saat bandul lebih bergerak secara ekstrim pada kebebasan, manusia mencapai kehampaan spiritual masyarakat modern. Ya, seperti dikatakan Sayyidina Nasr dalam tasawuf modern. Jadi tolong ya, untuk yang mengkritik, lihat dari berbagai perspektif.
Pak Rocky juga sama. Anda membaca fenomena fenomena Kang Deddy Mulyadi hanya dari perspektif teori Foucault. Ya. Ingat, Foucault itu seorang ateis, Pak. Yang Anda jadikan referensi itu, misalnya Foucault itu seorang ateis. Dan apa yang akhirnya yang dialami? Foucault mati dalam keadaan tragis. Dia mengidap sipilis karena hubungan seksual homoseksualitas. Ya. Jadi tolong, ketika Anda membaca pola pikir seseorang, lihat juga latar belakang ideologi dia. Ya. Foucault itu mengusung kebebasan homoseksual. Dan Foucault seorang homoseks. Apakah ketika Anda menggunakan teori Foucault, tidak melihat latar belakang siapa Foucault? Ingat, seseorang berbicara bagaimana isi kepala dia. Bagaimana identitas diri dia. Yang Pak Rocky gunakan itu, teori Foucault itu, teori ateistik. Dan dia seorang homoseks. Dia biasa pergi ke pub, ke klub-klub yang hubungan sesama jenis, orang-orang yang hubungan sejenis. Apa itu yang menjadikan referensi untuk pendidik Kang Deddy? Apa salahnya Kang Deddy ketika menjadikan pendidikan bersatu dengan budaya lokal, menyatu dengan alam, kembali mengenal lingkungan, ya, cinta akan semesta, memelihara kebersihan, ya. Apa salahnya Kang Deddy? Tolong Pak Rocky pikirkan ulang, ya. Kalau mau Anda silakan. Saya ajak Anda untuk berdiskusi, bukan berdebat, ya. Saya yakin Anda sangat paham dalam filsafat, tapi jangan lupa Anda pun punya kelemahan, ya. Kita sama-sama diskusi, Pak. Jadi bagaimana meluruskan sistem negara ini dari mulai yang terkecil. Kang Deddy membuat terobosan ini untuk kebaikan bangsa, Pak. Ya. Apa yang Pak Deddy lakukan itu belum tentu Anda bisa lakukan. Belum tentu saya bisa lakukan. Kita hanya bisa mengkritik. Kita hanya bisa mengkomentari, belum tentu bisa diajak pada sesuatu yang sifatnya praktis. Selanjutnya yang ingin saya soroti adalah bagaimana gerakan Kang Deddy dengan program barak militer ini telah berhasil melawan atau meruntuhkan konspirasi apa yang saya sebut dengan konspirasi gelombang usia. Ya. Kita bahas satu-satu. Pertama, hari-hari ini kan kita dikenakan dengan istilah generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha dan Beta. Ya. Generasi Alpha dan Beta itu lahir yang kalau tidak salah tahun 2010 ke sini, itu dikonotasikan sebagai generasi yang mudah menyerah, mudah patah semangat, dia tidak bisa diatur, generasi yang cenderung ketergantungan akan teknologi HP, teknologi saat ini, ya. Jadi apakah betul demikian? Apakah hadirnya teori-teori tidak ada satu upaya by design yang disengaja untuk menciptakan pola pikir kita? Jangan lupa, Pak, tidak ada kejadian besar pun, tidak ada satu isu besar pun yang tidak dikondisikan. Ya. Ini kita lihat siapa yang bermain di balik isu ini, isu angkatan usia ini. Memang kehadiran teori X, Y, Z, Alpha, Beta ini tidak muncul secara bersamaan. Tapi jangan lupa, mereka tidak suka ada bangsa negara kita, anak-anak bangsa kita tumbuh menjadi pribadi yang tumbuh, pribadi yang berkembang dan merdeka dengan dirinya sendiri. Maka diciptakan teori semacam ini. Ya, coba mungkin Pak Rocky tahu nih siapa Daniel Estulin misalnya, atau buku pengarang-pengarang lain tentang The Bilderberg Group dan seterusnya. Kita bisa diskusi. Satu isu itu diciptakan oleh satu tujuan tertentu. Dengan target apa? Mereka ingin mendominasi kebanyakan manusia oleh segelintir elit. Mereka melontarkan pikiran itu jauh-jauh hari agar manusia, ya, oh iya memang generasi Alpha tuh kayak gitu, Pak. Enggak gitu, Pak. Ingat, manusia itu punya dua sifat, alloplasis dan autoplasis. Kalau alloplasis, manusia mengubah lingkungan agar cocok dengan dirinya. Tapi jangan lupa, manusia juga bersifat autoplasis, ya. Autoplasis itu manusia yang bisa diubah menjadi apapun, ya. Ketika anak-anak dikonotasikan gelombang hari ini, anak-anak apa beta itu tidak bisa berbuat apa-apa, susah didisiplinkan. Coba lihat Anda di pelosok, masih banyak kok, Pak, kelompok-kelompok masyarakat yang mereka masih jauh dari teknologi. Hari-hari anak-anak gelombang apa ya di usia 2010 ke sini,
Ketika mereka belum dikenakan pada teknik, mereka masih bisa disiplin kok, masih bisa taat aturan kok, masih mau mendengarkan kata orang tua kok. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Semua bisa dilakukan asal dengan niat yang baik. Maka sekali saya mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maju terus Kang Deddy. Kita akan diskusi dengan orang-orang yang menentang Anda, Kang. Insya Allah saya yang punya pikiran waras dan orang-orang yang punya pikiran jernih, terutama Bapak Aing, Kang Deddy, maju terus Kang. Maju. Ketika ada yang kontra Anda, saya sebagai rakyat jelata yang bukan siapa-siapa, insya Allah membantu Anda. Kalau perlu yuk kita diskusi. Siapa sih yang menentang Kang Deddy? Pak Rocky Gerung. Ayo kita diskusi Pak. Saya menantang Anda untuk diskusi bareng-bareng. Kita cari solusi Pak. Jangan mudah menghakimi. Saat saya, Anda, dan banyak orang hanya bisa mengomentari, kita hanya bisa tunduk, terdiam, merenung pada saat anak-anak kita kehilangan identitas, anak-anak kita kehilangan jati dirinya. Nah, makanya mari kita berpikir secara jernih dan mengedepankan niat yang tulus. Ya, tolong kepada LSM asing nih, LSM asing ya, yang bergerak karena Anda kebutuhan uang ya, yang mengkritik satu kebijakan publik yang pro rakyat, tolong ya. Sekarang lepaskan itu semua. Kalau Anda masih kekeh dengan gerakan Anda, ini Anda melawan arus besar yang tengah terjadi ya. Siapapun itu, saya nggak peduli dengan gaya apapun Kang Deddy. Katanya dia mengcopy paste gaya salah seorang mantan pemimpin bangsa yang turun ke bawah. Beda lah, saya pikir ada beda. Kang Deddy bergerak dengan alasan budaya, dengan alasan kearifan lokal, dengan niat yang tulus ya. Dia, saya pikir, masih mengedepankan otak yang jernih. Gayanya berbeda. Mari kita dukung sama-sama. Kalaupun Kang Deddy ada salahnya, yuk kita ingatkan. Tapi selama kesalahan tidak fatal dan niatnya baik, mari kita dukung bersama-sama. Hidup Kang Deddy, Bapak Aing. Maju terus Kang Deddy. Insya Allah Allah menyertai Anda dan anak bangsa ini ingin tumbuh bersama jati dirinya sendiri. Kembali menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang menyatu dengan alam semesta, menghormati lingkungan, menghormati manusia, mencintai interaksi secara langsung. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan ocehan saya. Ya, mungkin tidak berarti apa-apa. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ini dari suara rakyat jelata. Saya bukan anggota LSM, bukan partisan politik, bukan juga pejabat, bukan juga pemimpin organisasi. Saya hanya rakyat jelata yang tidak punya jabatan apapun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.